Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sobat pengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita latihan membaca Al-Quran dengan metode Iqra. Nah, pada kesempatan hari ini kita telah sampai di halaman ke-19 Iqra 2 ya. Baik, untuk mengefisiensi waktu, langsung saja kita memulai pelajaran kita. Namun sebelum itu, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada halaman ke-19 ini ada satu pelajaran, kita perhatikan di sini ya, yaitu membedakan bunyi huruf-huruf yang ada kemiripan dari sisi makharijul huruf ya, tempat keluarnya huruf. Dan huruf-huruf ini sering terjadi kesalahan para pembaca pemula. Oleh karenanya perlu diperhatikan ya. Yang pertama kita lihat tha, sha, tha, sha, tha, sha. Huruf tha seperti ya, ujung lidah berada di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah ya, ujung gigi seri atas dan ujung gigi seri bawah. Di antara kedua itu kita menyebut huruf tha, tha ya, jadi seperti seakan-akan kita menggigit lidah kita ya. Tha, tha, tha. Kemudian sha, sha, sha. Perhatikan bentuk hurufnya ya, bentuk berbeda meskipun sama 3 titik tapi bentuknya berbeda ya. Tha, sha. Kemudian a, hamzah atau alif dengan ain, a dengan ain atau a. Kemudian a, ha, kemudian ha, qa, kemudian kha, gha, beda ya, meskipun sama titiknya di atas kepala ya. Kha ini gha, kha, gha. Kemudian dha, za, dha, za, dha, za. Kemudian ba, ba. Baik, perhatikan di sini. Kita lihat instruksi atau perintah dari penulis buku dengan bahasa Indonesia ya. Disiplin panjang pendek adalah mutlak dan pasti, maka hati-hatilah. Disiplin panjang pendek adalah mutlak, harus ya, mutlak itu harus, seharusnya, dan pasti, maka hati-hatilah. Ini penting ya. Mad asli atau mad wajib itu sangat penting untuk diperhatikan, karena dia sangat berbahaya kalau kita tidak memperhatikan ya, bisa merubah makna di dalam Al-Quran. Oleh karenanya perhatikan dengan seksama ya, mana huruf panjang, mana huruf yang dibaca pendek ya. Baik, kita lihat contoh-contoh di sini. Aqada, aqada, aqada. Jadi huruf da kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Aqada. Kemudian berikutnya kasaba, kasaba. Huruf ba kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Kasaba, kasaba. Kemudian khatama, khatama. Huruf ma kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya.
khatama, khatama. Kemudian samada, samada. Huruf da kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Samada, samada. Kita lanjut pada halaman berikutnya. Ba'atha, ba'atha. Huruf tha kita panjangkan 2 harokat karena di depan huruf tha terdapat alif ya. Ba'atha, ba'atha. Kemudian ghafala, ghafala. Huruf la kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Ghafala, ghafala. Kemudian kita lanjut. Khalafa, khalafa, khalafa. Perhatikan huruf fa ya. Kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Khalafa. Kemudian jabala, jabala. Huruf la kita panjangkan 2 harokat karena di depan huruf la terdapat alif ya. Jabala, jabala. Kemudian khataba, khataba. Huruf kha kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Kemudian huruf ba kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Khataba, khataba. Kemudian kita lanjut. Malaha, malaha. Huruf ma kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Huruf ha kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Malaha, malaha. Kemudian bayana, bayana. Huruf ba kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Huruf na kita panjangkan 2 harokat karena di depannya juga terdapat alif ya. Bayana, bayana. Kemudian kasaba, kasaba. Huruf ka kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Begitu pula huruf ba ya. Kasaba, kasaba. Kemudian khalata, khalata. Huruf kha kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Khalata, khalata. Kemudian azama, azama. Huruf a kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Huruf ma kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Azama, azama. Kemudian nasyara, nasyara. Huruf na kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Begitu pula huruf ra ya. Nasyara. Kemudian arada, arada. Huruf a kita panjangkan 2 harokat karena di depannya huruf terdapat huruf alif. Begitu pula huruf dha ya. Arada, arada. Kemudian kita lanjut di halaman atau di contoh berikutnya. Kita di sini sudah selesai ya. Sekarang kita mulai dari sini. La a'aza, la a'aza, la a'aza. Di sini tidak ada mat tabi'i ya yang memanjangkan 2 harokat. La asyara, la asyara, la asyara. Kemudian la amana, la amana, la amana. Kemudian sadaqataka,
Sadaqataka. Perhatikan huruf qa kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Sadaqataka. Sadaqataka. Kemudian amanataha. Huruf ma kita panjangkan 2 harokat. Huruf ha kita panjangkan 2 harokat ya. Amanataha. Amanataha. Kemudian fa'amataha. Fa'amataha. Perhatikan huruf ma dan huruf ha ya. Kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif masing-masing ya. Fa'amataha. Fa'amataha. Baik sobat mengaji yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik dan juga hidayah kepada kita sekalian, memberi kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, mengampuni dosa-dosa kita, menjauhkan kita semua dari api neraka dan memasukkan kita semua ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.